Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada bab ke-48, bab man taraka ba'dal ikhtiyar makhafata an yaksura fahmu ba'dhin nas anhu wa yaqa'u fi ashadda minhu. Bab tentang orang yang meninggalkan sebagian pilihan, dia hendak melakukan suatu tapi dia tinggalkan karena dia khawatir sebagian orang tidak paham tentang apa yang dia lakukan sehingga akhirnya mereka akan terjerumus pada perkara yang lebih parah. Jadi dia ingin melakukan suatu yang merupakan sunnah atau yang terbaik, tetapi dia khawatir orang tidak paham tentang apa yang dia lakukan sehingga mereka akhirnya terjerumus pada perkara yang lebih parah. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Beliau berkata, qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Al-Aswad qala li Ibnu Zubair. Dari Al-Aswad yaitu bin Yazid An-Nakhai, beliau berkata kepadaku Ibnu Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair, ponakannya Aisyah. Abdullah bin Zubair, ibunya Asma bintu Abi Bakar, ayahnya Az-Zubair bin Al-Awwam. Saya sudah pernah sampaikan, oleh karenanya Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah, yaitu dia berkunyah kepada ponakannya Abdullah bin Zubair, karena ibunya Abdullah bin Zubair adalah Asma, saudarinya Aisyah, Asma bintu Abi Bakar. Kata Al-Aswad, kanat Aisyah tusirru ilaika katsiran. Wahai qala li Ibnu Zubair, kata Al-Aswad, Ibnu Zubair berkata kepadaku, Aisyah sering menyampaikan kepada engkau sesuatu, yaitu banyak menyampaikan perkara dengan pembahasan kepada Al-Aswad. Tusir yaitu membicarakan dengan pelan, tidak terang-terangan. Fama haddatsatka fil Ka'bah? Apakah yang pernah Aisyah sampaikan kepada engkau wahai Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai tentang Ka'bah? Jadi Aisyah menyampaikan hadis kepada Al-Aswad, Aisyah juga menyampaikan hadis kepada Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian kata Al-Aswad, qalat li, Aisyah berkata kepadaku, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum, kalau bukan karena kaummu baru saja masuk Islam, bi kufrin, baru saja meninggalkan kekufuran. Qala Ibnu Zubair menambahkan bi kufrin. Jadi Ibnu Zubair, keponakannya Aisyah, juga sering mendengar hadis dari Aisyah. Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, tabi'in, juga sering mendengarkan hadis dari Aisyah. Tetapi ada perkara yang dilupakan oleh Al-Aswad, disempurnakan oleh Abdullah bin Zubair. Makanya datang dalam riwayat yang lain, Al-Aswad berkata, laqad haddatsatni hadisan katsiran nasitu ba'daha wa ana azkuru ba'dahu. Sungguh Aisyah telah menyampaikan kepadaku banyak hadis, tapi saya lupa sebagiannya dan saya akan sebutkan sebagiannya. Maka Ibnu Zubair menimpali, dia berkata, "Ma nasita adzkartuka." Apa yang kau lupakan akan aku ingatkan. Kata Ibnu Zubair, apa yang kau lupakan akan aku ingatkan. Baik. Kemudian waktu Al-Aswad menyampaikan hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan berkata, "Laula qaumuki hadithun ahduhum." Kalau saja kaummu baru saja meninggalkan, Ibnu Zubair menambah bi kufrin, jadi menyempurnakan. Ada kalimat Nabi yang kau lupa, yaitu kalaulah kaummu tidak baru saja meninggalkan kekufuran, yaitu baru saja masuk Islam, la naqatul ka'bata faja'altu laha babain. Sungguh kata Nabi, aku akan membongkar Ka'bah dan aku akan membuat pintu Ka'bah ada dua. Baban yadkhulun nas wa baban yakhrujun. Pintu buat orang masuk dan pintu buat orang keluar. Fafa'alahu Ibnu Zubair, dan Ibnu Zubair melakukan hal tersebut. Ibnu Zubair melakukan hal tersebut. Waktu dia di zaman pemerintahannya, maka dia bongkar Ka'bah, kemudian dia bangun Ka'bah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah pembangunan Ka'bah dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi
sampai di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tolong perhatikan di papan tulis. Para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah Allah sebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sungguhnya rumah yang pertama kali Allah letakkan bagi manusia adalah Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Jadi Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Tatkala kami siapkan bagi Ibrahim tempat untuk membangun Ka'bah. Dari kedua ayat ini, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya Ka'bah pertama kali yang bangun bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bangun pertama kali siapa? Tetapi tidak tahu, tidak ada dalil yang tegas. Tetapi Allah mengatakan wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Sungguhnya kami telah siapkan ya kepada Ibrahim tempat Ka'bah. Berarti Ka'bah dahulu sudah ada sebelumnya. Ini zahir daripada ayat. Kemudian mereka khilaf, siapa yang pertama kali bangun? Ada yang mengatakan malaikat. Ada lagi yang mengatakan yang pertama kali bangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi intinya Ka'bah tersebut akhirnya hilang dari permukaan bumi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam nanti ditunjukkan oleh Allah tempat pondasi yang ada pernah di situ di atasnya Ka'bah agar Nabi Ibrahim membangun kembali. Dan secara fisik Ka'bah dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dibantu dengan siapa? Nabi Ismail. Dan Ka'bah tersebut dibangun hanya berupa bebatuan yang disusun tanpa disemenin. Tidak ada semen, cuma disusun. Dan Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di atas pondasi bersama Ismail. Sampai tatkala Ka'bah mulai meninggi, maka Ismail mendatangkan maqam, batu, sebuah batu yang tempat dipijak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan maqam Ibrahim. Jangan disalahpahami, maqam Ibrahim itu artinya tempat pijakan Ibrahim, bukan makam, bukan kuburan ya. Orang Indonesia kalau bilang kuburan namanya apa? Makam. Tapi makom situ maksudnya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita kira-kira misalnya Ka'bah begini demikian, ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim ketika Ka'bah mulai meninggi, dia butuh pijakan. Ya, karena Nabi Ibrahim taruhlah tingginya 2 meter taruhlah ya. Dia butuh yang lebih apa? Tinggi lagi. Untuk bisa membangun Ka'bah lebih tinggi, maka dia butuh pijakan. Pijakan tersebut itulah batu yang dihadirkan untuk digunakan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berdiri di atas batu. Ini taruhlah batu itu. Sini tempat pijakannya. Ya, ini makom. Nabi Ibrahim berdiri di sini, Nabi Ismail angkat over batu, kemudian disusun oleh Nabi Ibrahim. Disusun sampai tinggi. Setelah tinggi, makomnya dipindahin ke sini. Disusun lagi sampai tinggi, ke sana lagi. Terus tinggi ke sini lagi, terus ke belakang sana, terus sampai terakhir di sini. Kembali lagi kepada tempat semula. Sehingga kata para ulama, itulah sebabnya kenapa setelah kita selesai tawaf, kita sholat di belakang makom Ibrahim. Karena pekerjaan Ibrahim selesai di situ. Maka dia over makom tersebut sampai kepada tempatnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya makom Ibrahim dulu nempel di Ka'bah. Karena kalau jauh seperti sekarang berarti Nabi Ibrahim lempar batu, enggak ya? Enggak. Jadi dia nempel dan untuk menyusun apa? Ka'bah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makom Ibrahim ini menyusahkan orang untuk tawaf karena orang kalau tawaf belok lagi begini. Tawaf belok lagi. Maka Umar bin Khattab memundurkan makom Ibrahim ke belakang. Dan itu disepakati oleh para sahabat. Baik. Ini Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan lama-lama Ka'bah tersebut terus berlangsung sampai zaman orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy
semuanya adalah keturunan Nabi Ismail. Semua orang Quraisy keturunan Nabi Ismail. Semua yang disebut Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya Quraisy ya. Umayyah bin Khalaf, semua orang Quraisy itu keturunan Nabi Ismail. Sehingga mereka mengagungkan Ka'bah. Ini Ka'bah warisan nenek moyang. Yang bangun kakek kami Ismail. Yang bangun kakek kami Ismail. Sehingga mereka kemudian mengagungkan Ka'bah. Sampai akhirnya pada tahun ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, usia Nabi 35 tahun, kondisi Ka'bah sudah sangat parah. 5 tahun sebelum Nabi menjadi Nabi. Kondisi Ka'bah sudah sangat parah, sering karena Ka'bah kan di bawah, di lembah. Jadi kalau ada hujan, terkadang air hujan turun kemudian mengenai Ka'bah, lama-lama rusak. Sudah ratusan tahun. Sampai akhirnya mulai rusak. Akhirnya mereka memandang Ka'bah harus dipugar. Itu terjadi waktu usia Nabi 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Tatkala mereka mulai memikirkan untuk memegar Ka'bah, kata mereka ini Ka'bah enggak bisa diperbaiki, harus dibongkar ulang. Dibongkar, kita bawakan batu yang baru. Karena batu untuk bangun Ka'bah sudah ratusan tahun. Entah 1000, entah berapa tahun, ratusan tahun sudah lama. Sejak zaman Nabi Ismail sampai zaman orang Quraisy. Akhirnya mereka tidak berani membongkar Ka'bah. Ibnu Ishaq dalam sirahnya menyebutkan ada seorang bernama Al-Walid Ibn Al-Mughirah, yaitu bapaknya Khalid bin Walid. Dia mengatakan, saya yang akan membongkar Ka'bah terlebih dahulu. Kalian takut, saya berani. Ya. Aturiduna bihadmiha al-islah, bukankah kalian ingin membongkar Ka'bah untuk diperbaiki? Allah tidak akan ya mengazab orang yang ingin perbaiki Ka'bah. Namun mereka tidak berani. Karena 35 tahun yang lalu pas Nabi lahir terjadi peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada yang hancurin, datang lagi burung kedua kali. Sehingga mereka enggak ada yang berani. Mulailah Al-Walid bin Mughirah, akhirnya dia bongkar Ka'bah. Dia naik, dia cungkil Ka'bah satu-satu. Dia cungkil sebagian, enggak ada yang berani ikut dia, semuanya diam. Kata mereka, lihat nanti malam apa yang menimpanya. Ya, jangan-jangan burung-burung datang malam nanti. Akhirnya dia pulang, dia tidur, tidak terjadi apa. Besoknya dia masih sehat walafiat. Akhirnya dia bongkar, yang lain semua ikut. Berarti Allah telah ridho. Akhirnya mereka bongkar Ka'bah, dihancurkan seluruhnya. Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, jadi Ka'bah itu asalnya bentuknya huruf D kapital begini. Ini apa namanya? Pintu Ka'bah ya. Di sini Hajar apa? Hajar Aswad. Ka'bah dulunya seperti ini. Ya. Jadi waktu ini pendapat sebagian ulama ya. Karena ada yang mengatakan seperti Syekh Utsaimin mengatakan Al-Ka'bah itu diambil dari Ka'ab. Ka'ab itu artinya adalah mata kaki. Mata kaki itu bentuknya ada membulatnya. Ada membulat. Ada yang mengatakan Ka'bah kotak, ada yang mengatakan Ka'bah tidaklah disebut Ka'bah karena dia murabba, karena dia kotak. Ada yang mengatakan Ka'bah disebut Ka'bah karena dia seperti mata kaki, ada bulatannya. Wallahu alam mana yang lebih kuat. Namun secara bahasa dua-duanya ada sumber bahasanya. Namun saya ingin sampaikan, akhirnya Ka'bah dihancurkan. Setelah Ka'bah dihancurkan, maka mereka bangun Ka'bah kembali. Namun mereka persyaratkan bangun Ka'bah harus dari hasil yang halal, tidak boleh dari hasil yang haram. Mereka tidak boleh dari hasil zina, tidak boleh dari hasil riba, dan tidak boleh dari hasil menzalimi orang lain. Tatkala mereka mengumpulkan uang untuk bangun Ka'bah, untuk biaya sewa orang, ngangkat batu, mecahin batu, bawa batu ke sini, itu berat. Karena Ka'bah di lembah ya, intinya perlu biaya. Ternyata duit mereka kurang. Akhirnya Ka'bah yang dibangun Quraisy ya kurang ya. Tidak lengkap. Kenapa? Tidak lengkap? Duitnya kurang. Jadi mereka bangun kira-kira begini, kira-kira. Dan ini semua susunan ya. Di sini ada pintu ya. Pintu Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim juga ada pintu Ka'bah.
Pintunya dua, depan dan belakang. Ini pintu. Tapi pintunya nempel di tanah. Nempel di tanah. Ya. Karena mereka tidak cukup untuk membangun Ka'bah, padahal posisi pondasi sampai sini. Ka'bah seharusnya sampai sini Ka'bah. Harusnya sampai sini. Karena duit mereka tidak cukup, maka mereka buat namanya Al-Hijar. Namanya apa? Al-Hijar. Al-Hijar ini artinya penghalang, penanda, supaya orang tahu bahwasanya Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim sampai sini. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim sampai sini, cuma mereka enggak punya duit, maka mereka kasih tanda, paham? Terus apa yang mereka lakukan perubahan? Mereka angkat pintu Ka'bah ke atas. Pintu Ka'bah diangkat ke atas. Ka'bah dulu enggak ada atapnya, tidak ada atapnya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang pertama kali pasang atap terhadap Ka'bah? Apakah orang-orang Quraisy ataukah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu? Ada khilaf. Intinya pintu Ka'bah diangkat ke atas. Kenapa diangkat ke atas? Supaya tidak sembarang orang boleh masuk. Yang masuk harus minta izin dulu, yang pegang kunci orang Quraisy. Tapi kalau Ka'bahnya di bawah, orang mudah masuk. Kalau mau naik ke atas kan susah, harus naik tangga dulu, harus susah. Makanya mereka bikin Ka'bah di atas sehingga mereka bisa mengatur dengan seenak mereka. Yang mau masuk harus minta izin. Maka pintu Ka'bah dinaikkan ke atas. Ini terjadi Ka'bah seperti ini, ya. Makanya kita tatkala tawaf tidak boleh masuk. Kalau kita masuk berarti kita belum muter Ka'bah. Kita harus keluar sini supaya kita mengelilingi Ka'bah. Paham? Nah, boleh kita masuk sini. Kalau masuk sini tawafnya tidak sah karena berarti dia belum memutari Ka'bah seutuhnya. Karena Ka'bah harusnya sampai di sini. Paham? Baik. Di zaman Nabi berkata dalam hadis yang sedang kita bahas, "Ya Aisyah, laula qaumuki hudatsa'u ahdin bi kufrin la naqatul Ka'bah wa la ja'altu laha babaini, baban yadkhulun nas minhu wa baban yakhrujuna minhu." Dalam hadis yang sedang kita bahas. Kata Nabi, "Wahai Aisyah, kalau bukan kaummu baru saja masuk Islam, aku akan bongkar Ka'bah. Aku bongkar dan aku bangun kembali sesuai pondasi Nabi Ibrahim sampai sini. Akan aku bangun kembali dan aku akan bikin pintu masuk dan pintu keluar." Itu cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak melakukannya. Ini jadi bahasan kita. Kenapa dia tidak melakukan? Karena orang-orang kafir Quraisy baru saja masuk Islam. Kalau seandainya Nabi rubah Ka'bah, padahal mereka sangat mengagungkan Ka'bah, bisa jadi mereka ragu dengan Islam. Ini kok datang Nabi rubah-rubah Ka'bah. Dan mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Khawatir Nabi mereka bisa kembali lagi pada kekufuran. Karena Nabi ngotak-ngatik apa? Ka'bah. Maka Nabi harusnya ingin mengembalikan Ka'bah pada pondasi Ibrahim, tidak jadi dia lakukan. Itulah bab yang dibahas oleh Imam Bukhari, bahwasanya man taraka ba'dal ikhtiyar, ya, seorang yang meninggalkan suatu pilihan karena sebagian orang tidak paham apa yang dia lakukan, dikhawatirkan terjerumus pada perkara yang lebih parah. Paham? Ini juga dalil bahwasanya seorang terkadang tidak bisa bernahi mungkar. Karena kalau dia melakukan nahi mungkar, sebagian orang bisa terjerumus pada kemungkaran yang lebih parah. Maka terkadang dibiarkan kemungkaran supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih parah. Disebutkan oleh sebagian ulama, dia melihat orang mabuk. Ditegur, "Kenapa Anda tidak menegur orang ini yang sedang mabuk?" Karena kalau dia dilarang untuk mabuk dan dia sadar dia lebih parah, mungkin dia berzina, mungkin dia bunuh orang, biarin dia teler. Ini fikih dalam bernahi mungkar, makanya syarat orang bernahi mungkar harus bisa melihat maslahat dan mudarat. Kalau ternyata dia melakukan nahi mungkar menimbulkan kemudaratan lebih besar, maka tidak boleh dia bernahi mungkar. Karena maksud dari bernahi mungkar adalah menghilangkan kemungkaran atau meminimalkan kemungkaran, bukan menambah kemungkaran, bukan menambah kemungkaran. Ya. Dan ini fikih perlu kita hadapi. Kita terkadang ada orang yang melakukan maksiat, kalau kita larang-larang terus, dia bisa lebih parah. Kita lihat kondisi pelan-pelan. Jangan kita bilang ini haram. Wah, saya kafir aja kalau begitu, nanti bahaya. Islam kayak gini, saya kafir aja. Dia tidak mampu, jiwanya belum siap untuk menerima hal itu semua. Maka kita perlu tahapan. Bukan masalahnya, yang penting kita sampaikan, mau kafir silakan, enggak begitu.
Kalau cara berdakwah seperti itu, yang penting nabrak-nabrak, Nabi sudah bongkar Ka'bah, Nabi tidak peduli. Tapi kenapa Nabi tidak bongkar Ka'bah? Padahal sunnah, padahal harusnya kembali kepada makam Ibrahim, pondasi Nabi Ibrahim, karena Nabi merenungkan ada maslahat atau tidak. Paham sih? Karena sebagian orang terkadang menganggap kita, kenapa enggak berani sampaikan? Kenapa? Tidak semua bisa kita sampaikan. Kalau hanya menyampaikan gampang, tapi apa mudarat yang timbul di balik itu? Bisa jadi pengajian dibubarkan, bisa jadi orang ditangkap, bisa jadi orang dipukulin, bisa. Kalau hanya sampaikan, antum datang ke kuburan sana, syirik. Enggak boleh. Kalau ente enggak dipukulin sama masyarakat, kemudian mungkin penjarakan, mungkin pengajian dibubarkan, mungkin macam-macam. Bukan masalah takut atau berani, bukan. Tapi ada fikih dalam bernahi mungkar. Makanya kadang-kadang yang baru ngaji lebih kenceng daripada ustadznya. Karena yang baru ngaji bahlul. Ustadznya mikir ini ada masalah atau tidak. Bukan masalah nyampaikan atau tidak. Masalah ada masalah atau tidak. Apakah yang ditimbulkan kemasalahan atau kemudaratan. Paham? Ini sekedar ilustrasi. Bagaimana Nabi meninggalkan perkara yang sunnah atau yang harusnya dilakukan. Khawatir orang-orang kafir, orang-orang yang baru masuk Islam terjerumus pada yang lebih parah. Khawatir mereka ragu dengan Islam karena mereka begitu mengagungkan Ka'bah yang merupakan warisan nenek moyang mereka dari Nabi Ismail. Khawatirnya mereka ragu dengan Islam, kok ini datang Muhammad ngotak-ngatik Ka'bah kami. Akhirnya Nabi meninggalkan hal tersebut. Paham? Jadilah Ka'bah seperti ini dibangun oleh orang Quraisy, tingginya tadinya 9 hasta, ini tadinya 9 hasta. 9 hasta berapa kira-kira? 4,5 meter. Di zaman Ka'bahnya, di zaman Nabi Ibrahim, tingginya 9 hasta. Kemudian dibangun oleh orang Quraisy, ditambah lagi 9 hasta, menjadi berapa? 9 tambah 9 berapa? 18. Tingginya 18 hasta, ditambah. Pintunya dinaikin, Ka'bahnya ditinggikan. 18 hasta itu berapa? Kira-kira 9 meter. Paham? Baik, berjalan dengan waktu sampai pada masa kekhalifahan Abdullah bin Zubair di Mekah. Terjadi keributan dengan Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Abdullah bin Zubair membangun pemerintahan kecil di kota Mekah. Kemudian ada penyerangan dari negeri Syam. Penyerangan dari negeri Syam ingin menyerang Abdullah bin Zubair. Di antara penyerangan tersebut menggunakan menjadi ketapel tapi isinya api. Akhirnya ketapel tersebut mengenai Ka'bah dan Ka'bah terbakar. Di zaman Abdullah bin Zubair. Jadi peperangan, fitnah. Ka'bah terbakar, akhirnya Abdullah bin Zubair membiarkan Ka'bah terbakar, tidak diperbaiki. Sampai akhirnya datanglah orang-orang berhaji melihat, wah Ka'bah kondisinya sangat mengenaskan. Hitam terbakar, kiswahnya terbakar. Akhirnya Abdullah bin Zubair mengumpulkan para sahabat yang masih hidup, di antaranya Ibnu Abbas. Bagaimana Ka'bah ini? Apa kita bongkar dari awal atau kita renovasi? Sebagian sahabat mengatakan kepada Ibnu Abbas, perbaiki saja yang rusak, tidak usah dirubah. Yang rusak perbaiki. Ibnu Zubair mengatakan, tidak, saya ingin membongkar, saya bangun lagi dari awal. Bagaimana menurut kamu kalau rumahmu kebakaran? Apa kita hanya perbaiki bagian yang rusak atau kita bongkar, kita bikin yang baru lebih bagus? Menurut Ibnu Zubair, mending dibongkar, dibikin baru. Ternyata Ibnu Zubair mendengar hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi bercita-cita untuk membongkar Ka'bah dan membangun di atas pondasi Nabi Ibrahim. Paham? Maka akhirnya Ka'bah dibangun kembali. Ka'bah dibongkar dan dibangun kembali oleh Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair Az-Zubair. Nomor 1, 2, ini 3. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair? Ibnu Zubair mengerjakan seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bangun Ka'bah begini. Ya. Sampai full, ya. Jadi
Hijr Ismail masuk. Hijr namanya bukan Hijr Ismail, ya, Hijr aja sebenarnya. Orang menamakan Hijr Ismail itu penamaan yang salah. Karena pembangunan ini jauh setelah wafatnya Nabi Ismail. Bukan Ismail yang bangun, paham? Dan itu bukan kuburannya Nabi Ismail. Jadi penamaan Hijr Ismail itu keliru, dijelaskan oleh para ulama. Namanya cuma apa? Hijr. Yang artinya penghalang. Ya, maka Hijr dimasukkan dalam Ka'bah. Waktu Ibnu Zubair ingin membangun Ka'bah, dia gali. Sampai dia temukan pondasi Ibrahim. Dia gali terus di bawah. Ternyata pondasi Ibrahim sini. Maka dia bangun dari situ. Paham? Dia gali, ingin melihat pondasi Nabi Ibrahim di mana. Dia dapat seperti bentuk punuk onta, ada pondasinya. Dari situlah kemudian dia dilihat oleh banyak orang. Inilah pondasi Nabi Ibrahim. Ternyata Ka'bah kita selama ini kurang. Maka dia pun bangun. Dia ingin mewujudkan cita-cita Nabi SAW. Maka dia pun bangun Ka'bah, ditambah tingginya 10 hasta. Jadi berapa? 28 apa? Hasta. Berapa ini? 14 meter. Satu hasta kira-kira setengah meter. 28 berarti 14 meter. Kemudian ini juga ditambah. Jadi full ditambah. Tambah Hijr dimasukkan dalam Ka'bah. Pintu dibikin 2. Begini. Saya kurang pintar gambar juga. Ya. Pintu dibikin 2, diturunkan. Pintu diturunkan. Terus ada pintu di belakang lagi. Pintu masuk, pintu keluar. Pintu masuk, pintu keluar. Dibikin sama dia. Sesuai dengan cita-cita Nabi SAW. Jadilah Ka'bah model baru, tinggi, lebih lebar, pintu masuk, pintu keluar. Ada atapnya dan ada mizabnya. Mizab itu fungsinya untuk menurunkan air. Karena Ka'bah ada atapnya, dia perlu mizab. Apa namanya? Talang untuk mengeluarkan air supaya air tidak tergenang di atap Ka'bah. Akhirnya Abdullah bin Zubair meninggal dunia. Kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi melaporkan kepada Abdul Malik bin Marwan bahwasanya Ibnu Zubair telah merubah-rubah Ka'bah. Maka disuruh Ka'bah dikembalikan sebagaimana semula. Dibongkar lagi. Ka'bah dirubah lagi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia bangun sama seperti Abdullah bin Zubair, ya. Diperintahkan, ya. Tetapi dikurangi lagi, dibuat lagi hijr. Seperti model lama. Tingginya tetap berapa? 28 hasta. Ya, tetapi dibuat lagi apa? Hijr. Pintunya dinaikkan lagi. Pintu naik lagi. Dan tinggal 1 dan cuma 1. Seperti Ka'bah di zaman orang-orang kafir Quraisy, di zaman Nabi SAW. Jadi itulah Ka'bah yang sampai sekarang. Paham? Di zaman Al-Imam Malik, Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, Harun Ar-Rasyid dia mengetahui hadis bahwasanya Nabi ingin Ka'bahnya seperti ini. Maka dia bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, bagaimana kalau saya rubah Ka'bah lagi seperti cita-cita Nabi?" Kata Imam Malik, "Jangan. Saya khawatir setiap datang khalifah yang baru, Ka'bah akan dirubah-rubah jadi mainan, sehingga akan hilang karismanya Ka'bah dari hati kaum muslimin. Akhirnya tidak dirubah-rubah lagi, jadilah seperti ini." Paham? Ya sudah, selesai. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini karena waktu sudah malam. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya Selasa depan insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.